Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Mas Ronastion dengan NIM 860531825 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya pelajari, yaitu tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Di presentasi saya kali ini, saya akan membahas 4 topik. Dan sebelum saya membahas 4 topik tersebut, saya akan membahas tentang hubungan filsafat ilmu dan pendidikan. Filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu berperan sebagai dasar berpikir kritis, logis, dan sistematis dalam memahami tujuan, metode, serta nilai-nilai pendidikan. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada pembentukan karakter, kemampuan berpikir, dan pengembangan potensi. Topik pertama yang saya akan bahas yaitu peran filsafat ilmu dalam mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Dalam pendidikan, filsafat ilmu berfungsi sebagai dasar dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan. Dengan filsafat ilmu, pendidikan dapat berjalan secara ilmiah, rasional, dan memiliki nilai yang jelas. Dan secara analisis, filsafat ilmu membantu pendidikan menentukan apa yang harus diajarkan dan mengapa hal tersebut penting. Filsafat ilmu juga mengawasi metode pembelajaran agar sesuai dengan kaidah ilmiah, dan filsafat ilmu memperkuat nilai moral, etika, dan kemanusiaan dalam pendidikan. Topik selanjutnya yaitu pendidikan membantu perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan memiliki peran penting dalam perkembangan filsafat ilmu karena melalui pendidikan lahir pemikiran, penelitian, dan inovasi baru. Secara runtut, proses pembelajaran mendorong siswa berpikir kritis dan bertanya. Dari pertanyaan tersebut, muncul penelitian dan penemuan baru. Penemuan baru kemudian memperkaya perkembangan ilmu dan filsafat ilmu, artinya pendidikan dapat menjadi tempat berkembangnya ilmu pengetahuan sekaligus sarana dalam memperbaiki cara berpikir manusia agar lebih maju dan terbuka. Selanjutnya, ada filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk membedah dan memahami berbagai persoalan pendidikan melalui 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi membahas hakikat atau objek pendidikan. Contohnya, apa tujuan pendidikan, siapa yang menjadi objek pendidikan, dan mengapa pendidikan penting bagi manusia. Selanjutnya, yang kedua ada epistemologi. Epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan. Contohnya, bagaimana metode pembelajaran yang efektif dan bagaimana cara memperoleh ilmu yang benar. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi membahas nilai dan manfaat pendidikan. Contohnya, apa manfaat pendidikan bagi kehidupan dan bagaimana pendidikan membentuk moral dan karakter. Topik selanjutnya adalah contoh penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Penerapan filsafat ilmu dapat dilihat dari berbagai aspek pendidikan, seperti dalam kebijakan pendidikan, pemerintah membuat kurikulum yang menyesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Dalam kurikulum tidak hanya berisi materi akademik, tetapi juga kependidikan karakter dan keterampilan hidup. Dalam proses pembelajaran, guru menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan pembelajaran aktif agar siswa mampu berpikir kritis dan kreatif. Contoh konkretnya adalah penggunaan model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning yang melatih siswa mencari solusi secara logis dan ilmiah. Sampailah kita pada penghujung presentasi kali ini, dan itulah 4 topik yang sudah saya bahas pada materi kali ini. Kesimpulan dalam presentasi saya kali ini yaitu filsafat ilmu memiliki peran penting dalam memperkuat ilmu pendidikan karena menjadi dasar berpikir ilmiah, kritis, dan bernilai. Pendidikan dan filsafat ilmu saling memengaruhi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan membentuk karakter manusia. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan dapat berjalan terarah, sistematis, dan bermanfaat bagi masyarakat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.